tanpa logo yayasan, ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid An-Nafi di Dago Resort Bandung, dan juga para pemirsa dan pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, baik yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM, juga yang menyimak melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah, dan juga para pemirsa yang menyimak melalui YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Selasa pagi 18 Syawal 1447 Hijriah atau 7 April 2026, kita bisa kembali bertemu dalam kajian rutin bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah.
Dan tidak ada salahnya masih dalam momen bulan Syawal kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang telah lalu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi kita ke Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan beribadah kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami informasikan bahwa sedianya kajian pada Selasa pagi pada pagi hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Qadarullah wa masafa'al, guru kita Al-Ustaz Abu Haidar hafizahullah dalam keadaan kurang fit, dan kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, segera kembali pulih, dan juga tentunya semoga bisa beristirahat dengan maksimal sehingga dapat mengisi kajian lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, adapun untuk kajian pada pagi hari ini insya Allah akan dibadalkan oleh Al-Ustadz Abu Fakih Abdullah hafizahullah ta'ala, dan akan membahas tentang keutamaan mengikuti sunnah. Adapun sebelum kita menyimak kajian pada pagi hari ini, kami akan informasikan informasi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Yang pertama, alhamdulillah donasi pendirian Radio FM Tarbiyah Sunnah masih berlangsung, dan progres donasi per hari Senin kemarin mencapai 978.176.203 rupiah. Mari bergabung dalam proyek amal jariah ini, salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-9514-767 atas nama TS Donasi Radio. Semoga setiap rupiah yang Anda sisihkan membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Untuk informasi lengkap dan progres donasi dapat dicek di website radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, informasi selanjutnya, Yayasan Tarbiyah Sunnah mengajak kaum muslimin yang akan berkurban di tahun ini untuk bersama-sama dalam program Bahagia Berkurban, Bahagiakan Sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Adapun kurban untuk domba, dana titipan untuk dibelikan domba sebesar domba domba dengan berat 35 sampai 45 kg dengan estimasi harga 4.450.000, dan domba untuk berat 25 sampai 35 kg estimasi harga Rp3.450.000. Adapun kurban sapi untuk 1 ekor sejumlah Rp31.150.000, dan 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Kirimkan biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-5414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Untuk informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Informasi selanjutnya, informasi kajian insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18 April. Akan ada tablik akbar bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Dan pada tanggal 19 April insya Allah akan kembali hadir kajian rutin Kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah di Masjid Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Dan info selengkapnya insya Allah bisa diikuti di berbagai media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Al-Ustadz Abu Fakih Abdullah Hafizahullah sudah berada di Masjid An-Nafi ini. Kami persilakan kepada para jamaah yang masih agak jauh dari meja pemateri, boleh maju Bapak, silahkan Akang, silahkan boleh maju ke depan, isi dulu, mendekat dulu silahkan, tidak mengapa, ya silahkan maju ke depan. Ya,
Yang di belakang-belakang boleh yang mungkin yang sudah senior ya, perlu sandaran hidup boleh. Nah seperti Bapak ini ada sandaran hidup boleh lah. Ya. Kalau yang muda-muda malu lah ya. Insyaallah. Baik silakan boleh agak maju ke depan. Insyaallah itu akan lebih menambah semangat dan fokus kita insyaallah. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita langsung saja simak kajian keutamaan mengikuti sunnah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fakih Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi atau perhatian dari para jamaah dan juga para pendengar dan pemirsa yang telah menyimak informasi-informasi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, berbagai macam nikmat, berbagai macam barakah yang tak pernah sedetik pun dalam kehidupan kita, sesaat pun dalam kehidupan kita, kecuali kita benar-benar berada di dalam nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita semua. Maka tentu saja hal ini selaras sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentu saja ini pun mewajibkan kepada kita untuk mengamalkan ayat yang lainnya tentang wajibnya untuk bersyukur dari setiap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat yang masyhur yang insyaallah kita semua ketahui bersama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah.
Seandainya kalian bersyukur dari setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Lantas apa kewajibannya? Kata Allah, wala in kafartum, kalau kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangatlah keras. Maka dari itu, ya mari kita syukuri setiap nikmat. Terlebih nikmat yang sangat-sangat inti, nikmat yang sangat-sangat utama. Di antara nikmat tersebut adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati-hati kaum muslimin untuk kembali kepada fitratul Islam, kepada fitrahnya agama Islam, kepada satu konsep pemikiran di dalam menjalankan agama yang sangat-sangat sesuai dengan fitrah, yang sangat-sangat logis, yang sangat-sangat masuk akal. Seseorang tidak perlu memakai dalil pun, hanya sekedar fitrah di dalam hatinya pasti akan sangat-sangat menerima konsep ini, yaitu apa? Untuk kembali kepada ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya fitrah-fitrah yang rusak yang menolak tentang ajaran ini atau konsep ini. Hanya akal-akal yang sudah terbumbui berbagai macam penyakit, akal-akal yang sudah terbumbui berbagai macam syubuhat dan berbagai macam keburukan-keburukan, sehingga mereka menolak untuk kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ya pengalaman masing-masing dari kita berbeda-beda. Terkadang ada kalanya kita menasihati seorang nenek-nenek ini kampung, ya, yang dia jauh dari berbagai macam kelompok-kelompok pemikiran-pemikiran. Taunya pokoknya saya muslim atau saya muslimah dan saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mungkin antum semua pernah ada pengalaman ya, ketika berbicara dengan mereka, sampaikan, Nek, ini tidak sesuai ternyata dengan ajaran Nabi. Yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah begini, ini dalilnya, ini sumbernya. Maka dengan mudahnya mereka akan menerima, oh begitu ya, Masya Allah, kalau begitu nenek mau mengamalkan yang ini saja. Mungkin pernah mendapatkan. Kenapa? Karena ajaran seperti ini, konsep seperti ini untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan konsep yang paling logis, konsep yang paling sesuai dengan fitrah. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tabaraka wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa memilah, untuk bisa memilih mana yang paling sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang itu justru menyimpang atau tidak sesuai atau bahkan menyelisihi dari apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ketahui di antara dalil yang masyhur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa kedua perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah wa sunnati. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, kalamullah, wahyu yang benar-benar sempurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati, dan sunnahku. Maka dari itu Al-Qur'an dan sunnah, ucapan-ucapan kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah ini bukanlah omong kosong belaka. Ini bukanlah hanya sekedar jargon yang itu dituduhkan oleh sebagian orang-orang yang tidak menyukai dakwah ini. Tetapi ini merupakan sebuah prinsip. Ini merupakan sebuah jalan hidup. Ini merupakan pilihan mutlak.
Tidak ada pilihan yang lain di dalam kehidupan kita kecuali untuk benar-benar mengikuti apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita semua mengetahui ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kitabullah. Maka jelas yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim. Lantas apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnati? Sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar berbagai macam penyebutan sunnah ini pada berbagai macam istilah-istilah. Taib. Maka istilah sunnah ini memiliki berbagai macam makna. Sebelum kita membahas tentang apa sih keuntungan ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas tentang perkara ini. Tetapi sebelum masuk ke dalam perkara tersebut, mari kita bahas apa itu sunnah. Ya, mungkin sebagian ikhwah ini merupakan kajian murojaah ya. Mudah-mudahan ini lebih menguatkan kita agar kita benar-benar yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya jalan ini adalah jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Taib. As-sunnah maka secara lughah, secara bahasa memiliki makna at-tariq atau jalan. Maka secara bahasa setiap yang kembali maknanya kepada sunnah atau tariq ya, maka itu artinya adalah apa? Itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Apakah itu jalan yang baik ataukah jalan yang buruk? Hada sunnah. Hadhihi sunnah. Taib. Akan tetapi menurut istilah para ulama, as-sunnah memiliki beberapa makna. Di antaranya, para ulama ahli hadis, mereka memaknai as-sunnah dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sunnah, maka ketika perkara tersebut disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berupa qaul? Apakah itu berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana sering kita dapatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Lafaz yang lain kata para sahabat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Maka itu adalah sunnah. Atau fi'l, perbuatan. Sebagian para sahabat mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza wa kadza. Aku pernah melihat Rasulullah alaihi wasallam melakukan ini dan ini. Atau hadis Aisyah misalnya, ya, ketika beliau sedang tertidur, kemudian beliau terbangun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika itu tidak ada yang namanya lampu, ya. Beliau mencari suaminya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mendapati Rasulullah alaihi wasallam sedang salat. Ya, dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah yunshib rijlahul yumna wa yufrish rijlahul yusra. Beliau menancapkan kaki kanannya dan beliau meniftirash, maksudnya apa? Mendatarkan kaki kirinya. Yang itu dijadikan riwayat tata cara duduk iftirash ketika salat. Taib. Maka ini merupakan apa? Sunnah. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, sekalipun tidak ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, tidak ada perintah, tidak ada anjuran, tidak ada dorongan, tetapi Rasulullah melakukan, maka itu adalah sunnah. Menurut siapa tadi? Ulama ahli hadis. Taib. Demikian pula takrir. Yang selanjutnya, apa itu takrir? Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dilakukan oleh para sahabat sebuah perbuatan dan Rasulullah mendiamkan, tidak melarang,
Maka ini termasuk di antara apa? Takrir. Contohnya ucapan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'an yanzil, kata mereka. Dahulu kami melakukan yang namanya azl, dan Al-Quran sedang turun ketika itu. Artinya apa? Rasulullah masih ada. Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah tidak pernah berkomentar apapun terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu berupa azl. Ya, antum nanti cari sendiri ya tentang azl ini. Taib. Maka ini termasuk yang dinamakan apa? Takrir. Persetujuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Demikian pula sifat. Ya, selanjutnya menurut para ulama ahli hadis, sunnah itu adalah sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diketahui Rasulullah alaihi wasallam memakai pakaian yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berambut seperti ini dan lain sebagainya, maka itu termasuk sunnah, walaupun di sini istilahnya ada istilah tertentu, sunnah jibiliyah istilahnya. Ya, sunnah yang kalaupun dilakukan oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya berharap kita mendapatkan pahala. Misalnya Rasulullah pernah memanjangkan rambut. Ya, Rasulullah memakai jubah. Rasulullah senang memakai jubah orang-orang Yaman misalnya. Ya, maka ketika kita mengamalkannya, ketika kita memakainya, kita berharap kepada Allah kita mendapatkan pahala. Ya, di antara sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Itu sunnah menurut ulama ahli hadis. Demikian pula sunnah disebutkan pula oleh ulama ahli fikih. Ya. Menurut ulama ahli fikih, yang namanya sunnah ma umira bihi ala wajhi ghairil ilzam bil fi'l. Ya, disebutkan, dinukilkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, ya, seorang ulama di negeri Yaman. Beliau adalah seorang yang digelari oleh Syekh Muqbil rahimahullah sebagai faqihul Yaman, ahli fikih negeri Yaman. Kata beliau rahimahullah bahwasanya yang namanya sunnah adalah yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika beliau membahas tentang permasalahan fikih. Ya, ketika itu sedang pelajaran fikih, beliau menyampaikan makna sunnah adalah ma umira bihi, apa yang diperintahkan, ala ghairi wajhil ilzam, dengan tanpa ada paksaan, bil fi'l, untuk dikerjakan. Ya, kalau wajib bagaimana? Ma umira bihi ala wajhil ilzam bil fi'l, sesuatu yang diperintahkan dengan ada paksaan, artinya harus. Kalau sunnah, ya, tidak ada paksaan untuk dikerjakan. Sehingga seringkali diterjemahkan pula atau kita dapati di antara definisi sunnah menurut ulama ahli fikih apa? Sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan hukuman atau tidak berdosa. Ya, karena kaidahnya itu tadi. Ketika dikerjakan, ketika diperintahkan sunnah ini, maka hal tersebut tidaklah memaksa perintahnya. Ya, istilah sunnah seperti ini datang juga dalam istilah yang lain, seperti mustahab, kemudian mandub, kemudian ada lagi tatawwu', demikian pula nafilah. Ya, ini sunnah menurut ulama ahli fikih. Taib. Kemudian, ya, menurut ulama-ulama akidah, menurut ulama ahli akidah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Maka sunnah itu adalah semua petunjuk ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula semua petunjuk arahan yang datang dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jangan sampai lupa definisi sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka beriman. Kalau sezaman saja Abu Lahab, Abu Jahal sezaman sama Nabi, tapi mereka tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi kalau yang namanya sahabat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apalagi yang namanya sahabat, dan mereka meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada para murtadin, ya, ada orang-orang yang murtad. Taib, setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gelombang kemurtadan terjadi. Sekalipun mereka pernah bertemu dengan Nabi, sekalipun mereka punya derajat sahabat, taib, tetapi karena mereka murtad, maka tidak lagi mereka dianggap sebagai sahabat. Tetapi sahabat Nabi ketika meninggal, mereka meninggal di atas keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka pernah murtad, ya, ada beberapa kisah sahabat yang mereka pernah murtad, kemudian kembali masuk ke dalam agama Islam, ya, dan mereka meninggal di atas keislaman tersebut, ya, setelah didakwahi, sebagian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Maka yang namanya sunnah menurut ulama akidah, semua ajaran Nabi, semua ajaran para sahabat, yang itu merupakan ilmu, ya, setiap ilmu pengetahuan tentang din, tentang apapun itu, maka itu adalah sunnah. Taib. Demikian pula ilmu tentang al-iman, tentang keimanan. Demikian pula ilmu tentang akidah, ya, tentang sesuatu yang diyakini di dalam hati, sama dengan iman pada hakikatnya. Iman dengan akidah ini dua lafaz yang sama. Ya, jadi begini, dahulu istilah-istilah akidah ini muncul agak-agak belakangan. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab mereka Kitabul Iman. Yang dibahas apa? Akidah. Ya. Jadi istilah akidah ini baru belakangan. Kalau dulu para ulama menyebutnya iman. Taib. Ya, jadi ini memiliki kesamaan. Ataupun hal-hal yang berkaitan dengan amalan dan perbuatan. Ya, maka itu semua adalah sunnah menurut ulama ahli akidah. Taib, ya. Maka ini diantara definisi-definisi sunnah. Semuanya benar dan semuanya adalah sesuatu yang dipakai. Taib, ya. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita ketahui, ya, di masa-masa sekarang ini istilah sunnah, ya, ini merupakan lawan dari kata apa? Agama Syiah. Ya. Maka Muslim adalah sunnah. Taib, kemudian di sana ada golongan kafir yang disebut dengan apa? Syiah. Taib. Ya, sekalipun nanti ada perincian Syiah ini, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah begini, tetapi umumnya sekarang Syiah mereka berpemahaman apa? Rafidhah. Ya, yang mana mereka telah banyak sekali kekufuran dilakukan oleh mereka, dari mulai celaannya kepada para sahabat, ya, kekufuran mereka terhadap Al-Qur'an dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Ya, maka tidak pantas, tidak tepat kalau mengatakan mereka masih saudara bagi Muslim, tidak sama sekali. Ya, maka dari itu sunnah datang sebagai lawan dari kata Syiah. Taib. Maka sunnah yang insya Allah akan kita bahas, ya, adalah sunnah yang maknanya adalah seluruh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan tentu saja kalau berbicara tentang sunnah yang artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka di sana ada lawannya yang bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang kita dapati istilahnya yaitu apa? Bid'ah. Maka sunnah yang akan kita bahas insyaallah adalah sebuah jalan, tata cara beribadah, tata cara beragama yang sesuai dengan Nabi SAW. Maka ketika ada orang mengatakan ini bagian dari agama Islam, ini merupakan bagian dari dinul Islam, tetapi keluar dari tata cara Nabi SAW, dan itu didatangkan setelah masa-masa orang-orang terdahulu, orang-orang yang mereka di atas ajaran Rasulullah SAW, kemudian datang orang-orang setelahnya mengadakan sebuah ajaran yang baru dan mereka mengatakan ini bagian dari Islam, kita katakan apa? Mereka bertentangan dengan sunnah, alias mereka telah terjatuh ke dalam bid'ah. Taib, ya, maka itulah yang insyaallah akan kita bahas, ya, tentang sunnah ini. Taib, yang akan kita bahas apa saja sih keutamaan-keutamaan, ya, yang bisa
didapatkan ketika seseorang berpegang teguh, berusaha untuk mengikuti sunnah ya yang tadi kita sebutkan. Baik. Maka selanjutnya tentang keutamaan ini tentu saja sangat banyak sekali. Ya, kalau kita bahas, mungkin kalau kita kumpulkan berbagai macam sumber tidak akan cukup ya dalam satu kajian untuk kita sampaikan semua keutamaan. Yang pasti keutamaan mengikuti sunnah itu merupakan keutamaan yang sangat-sangat besar. Keutamaan yang sangat-sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Artinya kita benar-benar mengikuti jalan orang terbaik, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, artinya kita berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita khawatir, kita takut, kita waspada dari segala sesuatu tingkah laku, amalan, perbuatan yang itu ternyata menyelisihi apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita akan dapati orang-orang yang enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka akan begitu bermudah-mudahan, tidak peduli apakah ini sesuai dengan ajaran Nabi ataukah tidak, apakah ini diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ataukah tidak. Bahkan berbagai macam dalil yang begitu jelas, ya insya Allah akan kita bahas tentang betapa berbahayanya seseorang mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Rasulullah SAW. Maka betapa banyak orang-orang tidak peduli terhadap hal tersebut. Cukup dengan dalil ini kan ajaran nenek moyang kami. Cukup dengan dalil kalau saya nggak ikut nanti bagaimana masyarakat melihat saya. Cukup dengan dalil-dalil yang tidak bisa dipegang. Lebih tepatnya mungkin bukan dalil tapi dalih ya. Bagaimana caranya agar dia mendapat pembenaran untuk melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Maka dari itu sekali lagi ya kita sampaikan bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini merupakan sesuatu pilihan yang mutlak. Ya. Kata Nabi SAW, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini jalanku, kata Nabi, ikuti yang ini. Ketika kalian mendapatkan sunnah-sunnah yang lain, subul-subul yang lain, jalan-jalan yang lain, jangan ikuti. Kembali betul-betul kepada apa? Yang datang dari Nabi SAW. Dan ikhwah, kita pun mungkin tahu, kita rasakan terkadang ada kalanya, ya, demikian pula para ulama. Mereka terkadang mengkoreksi pendapatnya, mengkoreksi fatwanya. Artinya apa? Ada kalanya kita merasa sudah betul-betul berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Kita berusaha sekuat tenaga mengikuti jalan Nabi SAW. Ternyata terkadang di kemudian hari Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita taufik, hidayah untuk mengetahui ya sesuatu yang lebih benar, lebih tepat dengan ajaran Nabi. Kan seperti itu kita pun. Bayangkan orang-orang yang sedari awal sudah nggak mau ikut sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang sedari awal sudah hawanya, nafsunya ingin mengikuti jalan-jalan yang lain. Apalagi jika dibumbui dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan. Kepentingan politik kah, kepentingan kelompok kah, kepentingan ormas kah, ya. Taib. Dengan mudah mereka meninggalkan prinsip untuk benar-benar mengikuti ajaran yang benar hanya karena prinsip-prinsip tersebut. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari perkara ini. Taib. Maka dari itu, mengikuti sunnah adalah suatu keutamaan yang begitu besar. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, seseorang yang mengikuti sunnah Nabi SAW ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah, cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan unsur ibadah yang paling utama. Menyatakan diri kita bahwasanya kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu prinsip pondasi-pondasi di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selain al-khauf dan raja, ya, selain rasa takut dan harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kata para ulama beribadah dengan mahabbah, beribadah dengan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah ibadah yang lebih afdal.
Kita ketahui ibadah dengan khauf begitu luar biasa. Ya, menghalangi kita dari maksiat karena takut terhadap azab Allah, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan roja, mengharap betul-betul balasan Allah. Kita nggak peduli manusia. Yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala yang balas kita. Itu pun luar biasa. Nah, lebih luar biasa lagi ketika seseorang beribadah dengan rasa cinta kepada Allah. Dengan kesadaran yang begitu besar bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan cinta terbesar yang kita miliki. Kita tinggalkan berbagai macam kecintaan demi cinta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih afdal. Dan ketika seseorang ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Tunjukkan dia dengan benar-benar mengikuti sunnah. Ya, tunjukkan bahwasanya dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi kita Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-31 dan ke-32. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dari sini saja sudah kita dapatkan ya makna yang kita inginkan. Ketika seseorang benar-benar mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalipun yang kita ikuti Rasulullah, sekalipun yang kita ikuti adalah makhluknya, ya. Dan kita ketahui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah tabaraka wa taala yang terbaik. Akan tetapi di sana terkandung makna yang begitu besar, yaitu apa? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, maka dialah Allah tabaraka wa taala ghafur, maha pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa taala rahim, yang benar-benar memberikan rahmatnya yang begitu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Baik. Maka di ayat yang setelahnya kata Allah, qul atii'ullaha war rasul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, wajib untuk kalian untuk taat kepada Allah dan taat kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai lanjutan dari perintah untuk mengikuti Nabi, maka selanjutnya dipertegas lagi. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk benar-benar manusia taat kepada Allah dan taat kepada Ar-Rasul. Bahkan Allah mengancam, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka kalau seandainya mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah memberikan cintanya kepada orang-orang kafir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir, kalau memang mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa mereka mendapatkan berbagai macam dunia? Ya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia diberikan kepada mereka. Taib. Apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya dunia ini berharganya sama dengan satu kepak kecil dari apa? Sayap nyamuk, kata Rasulullah, masa kekafiran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberi minum kepada orang-orang kafir. Karena dunia ini enggak berharga, ya. Jangan salah kira, kita kadang-kadang tergila-gila dengan dunia, padahal Allah berikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ini enggak berharga, sehingga Allah beri kepada mereka. Taib. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan cintanya
Bagi siapa? Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bukti kecintaan kita kepada Allah, maka wajib untuk kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata berkenaan dengan tafsir dari ayat yang tadi kita sebutkan, ya, maka kurang lebih maknanya ayat yang mulia ini, maka pada hakikatnya ini merupakan sebuah hakim, ya, terhadap semua orang yang mengaku mencintai Allah akan tetapi ia tidak berada di atas jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah tabaraka wa taala, tetapi ketika datang ajaran Nabi, ketika datang perintah, larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lebih milih ajaran dari nenek moyang. Saya lebih memilih ajaran dari kelompok dan ormas saya. Ya. Maka pada hakikatnya mereka semua adalah pendusta. Dengan ucapannya mengatakan bahwasanya dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Seorang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mendahulukan apa kata Rasulullah daripada kata siapapun dari kalangan manusia yang lainnya. Taib. Maka mengikuti syariat dan agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua perkataan, di dalam semua keadaan yang datang dari beliau, ini semua adalah suatu pengamalan, ya, pengamalan atau pengakuan yang tepat ketika seseorang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Dan ini pun sebagaimana yang Allah tabaraka, yang Rasulullah alaihi wasallam sampaikan. Apa kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Kata Nabi alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada di sana perintah dari kami, kata Rasulullah, perintah dariku, kata Rasulullah SAW, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kalau bisa-bisanya orang mengamalkan sebuah amalan yang jelas-jelas gak pernah itu diamalkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat, ya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para ahli bid'ah di masa-masa sekarang ini, mereka berusaha mengotak-ngatik, memasuk-masukkan dalil yang gak nyambung, ya, menggunakan kaidah cocokologi, taib, untuk membenarkan kebid'ahan yang mereka lakukan. Apa susahnya? Tinggalkan sudah yang tidak dicontohkan. Amalkan apa yang Nabi ajarkan, banyak yang bisa kita amalkan. Semakin kita belajar, semakin kita membaca, semakin kita memperdalam ilmu, banyak ternyata amalan-amalan yang bisa kita kerjakan tanpa harus melirik sekalipun kepada amalan-amalan bid'ah. Apa susahnya kita benar-benar fokus, ya, terhadap kitab-kitab para ulama yang jelas-jelas berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Quran saja. Apakah kita sudah benar-benar mengamalkan setiap ayat, setiap huruf yang ada di dalamnya? Apa susahnya? Kembali saja sudah, amalkan saja yang ada di sana. Ya, gak usah kita mencari-cari sesuatu yang tidak datang dari Nabi SAW. Taib. Dan lagi-lagi ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mendapatkan cinta Allah, dan Allah hanya akan memberikan cintanya kepada mereka yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya, dengan seseorang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun merupakan bukti kecintaan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati betapa banyak manusia atau setiap muslim lah, kalau kita tanya kepada mereka, apakah engkau mencintai Rasulullah? Rasanya hanya orang-orang yang entah seberapa rusak, ya, hatinya kalau dia enggan untuk mengatakan cinta kepada Nabi SAW. Semua muslim pasti akan mengatakan, menyatakan bahwasanya dirinya mencintai Rasulullah SAW. Tetapi apakah terbukti cintanya tersebut? Tetapi apakah benar, jujur
kecintaannya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar omong kosong belaka, kedustaan lagi yang mereka ucapkan. Padahal Nabi kita Muhammad alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna, ya tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai. Bahkan daripada orang tuanya sendiri, bahkan daripada anaknya sendiri dan seluruh manusia yang lainnya. Artinya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan bahwasanya kita benar-benar mendahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah bisa dibenarkan ucapan seorang yang menyatakan dirinya cinta kepada Nabi, tetapi ketika datang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tolak ajaran tersebut? Ketika datang perintah dari Nabi, berat bagi dia untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran kelompoknya. Ketika datang larangan dari Nabi, yang jelas-jelas contohnya tadi larangan untuk berbuat bid'ah, maka mereka dengan berat untuk meninggalkan larangan tersebut. Mana pengakuan bahwasanya dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kata Nabi alaihi wasallam, kalau memang kalian mencintaiku, dahulukan aku, kurang lebih maknanya demikian. Tidak sempurna keimanan kalian kalau kalian benar-benar tidak mendahulukan diriku. Kalau kalian benar-benar beriman, maka dahulukan aku. Jadikan aku yang paling kalian cintai daripada seluruh manusia yang lainnya. Ya, maka ini merupakan sebuah kisi-kisi bagi kita. Ya, sebuah prinsip bagi kita. Kalau memang mencintai Nabi, ikuti Nabi. Dahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada siapapun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling baik bagimu. Bagi mereka yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa taala dan benar-benar mengharapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di hari kiamat nanti, dan hendaknya dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang benar-benar disifati oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Tauladan, contoh, suri tauladan yang baik, yang paling benar. Apa susahnya kita menjadikan beliau sebagai benar-benar orang yang kita ikuti? Apa susahnya bagi kita untuk meninggalkan semua ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan yang kedua atau keutamaan yang selanjutnya yang kita bahas dari keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnatullah, ya sekarang ada istilah sunnatullah. Ya maksudnya apa? Ketetapan-ketetapan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, yaitu apa? La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya akan lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Ini merupakan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang kita dapati betul ala marriz zaman, berdasarkan kepada berjalannya zaman, berjalannya waktu, kita dapati ya, semakin kesini maka semakin buruk zaman ini. Kalau kita mempelajari tarikh, kalau kita mempelajari sirah orang-orang terdahulu, apakah sirah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, sirahnya para sahabat, sirahnya para salaf,
Kita dapati kehidupan yang begitu luar biasa yang mereka contohkan, yang mereka jalani. Datang orang-orang setelahnya membawa syubhat, membawa pemahaman menyimpang, membawa berbagai macam kekacauan-kekacauan, terus seperti itu. Dan di antara kekacauan, di antara keburukan zaman adalah terjadinya berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Ini satu hal yang harus kita waspadai betul, satu hal yang harus kita hadapi. Dan apa solusinya? Kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi ketika kita bertemu perpecahan, bertemu perselisihan, ini mengatakan begini, itu mengatakan begitu. Kemudian satu sama lain saling menyerang. Satu sama lain berusaha untuk menjatuhkan. Terjadi perselisihan yang betul-betul kacau. Maka seorang muslim tidak perlu bingung menghadapi perkara-perkara seperti ini. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan yang lainnya dari siapa? Al-Irbad ibn Sariyah. Apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan, wasiat artinya apa? Nasihat dengan penekanan, itu wasiat. Kata Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya kalian mendengar, hendaknya kalian taat kepada yang memerintahkan kepada kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku, maka kelak ia akan menemukan perpecahan-perpecahan yang sangat-sangat banyak sekali. Apa kata Nabi solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin. Maka ketika kalian bertemu dengan perpecahan-perpecahan ini, ketika kalian bertemu dengan berbagai macam perselisihan-perselisihan ini, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian kata Rasulullah SAW yang setelahnya apa? Dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini merupakan dalil, ya, wajibnya bagi kita untuk benar-benar berpegang teguh kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah solusi yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat gamblang dari Nabi SAW. Perpecahan terjadi, kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika berbagai macam perselisihan terjadi di tengah-tengah manusia, gak usah bingung, jangan kayak orang linglung. Ambil apa kata Nabi SAW. Ambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya mereka para khulafa'ur rasyidin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita melewati bulan Ramadan. Di antara yang dihembuskan oleh para ahli bid'ah, ya, untuk membenarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, mereka mengatakan apa? Bahwasanya Umar bin Khattab, beliau pun berbuat bid'ah, ya. Dengan apa? Dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah penuh selama 1 bulan. Taib. Maka kita katakan untuk menjawab perkataan ini, meskipun Umar mengatakan ni'mat bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kita katakan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukanlah sesuatu yang baru. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, beliau salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, atau ketika dahulu enggak ada istilah tarawih, ya. Tarawih itu adalah orang-orang yang setelahnya, taib, karena salatnya itu ada tirwahah, ada istirahat setiap 2 rakaat, ya. Dan istirahatnya banyak, maka diberi nama tarawih.
Adapun kalau dahulu apa kata Nabi? Man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan, istilahnya qiyam Ramadan. Maka Nabi SAW salat qiyam Ramadan pernah secara berjamaah di masjid. Hanya saja beliau SAW khawatir dianggap itu wajib sehingga tidak melaksanakan salat secara penuh selama 1 bulan. Seiring berjalannya waktu, ilmu sudah menyebar, kaum muslimin sudah faham, sudah tahu bahwasanya itu bukanlah suatu yang wajib. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berijtihad untuk salat secara penuh di bulan Ramadan, salat qiyam Ramadan secara penuh. Maka ini bukanlah sesuatu yang baru, sekali lagi itu pernah dilakukan. Dan sekalipun ada unsur yang baru karena Umar melakukan secara penuh, kita katakan apa? Umar adalah salah satu dari khulafa'ur rasyidin. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnahnya siapa? Khulafa'ur rasyidin. Sekalipun Umar Ibn Khattab berijtihad, maka ijtihadnya beliau adalah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Jelas dalilnya. Jadi itu bukanlah sesuatu yang baru. Adapun manusia zaman sekarang berijtihad, mendatangkan ajaran-ajaran yang baru. Kan saya juga bisa datangin ajaran yang baru, Umar aja bisa, saya bisa. Ya jelas beda antara Anda dengan Umar. Umar seorang khulafair rasyidin, Umar betul-betul direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Anda siapa? Berani mendatangkan ajaran yang baru di dalam agama Islam. Apakah tidak percaya terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Nabi sehingga merasa perlu ditambahkan yang baru? Seburuk itukah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejelek itukah adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Merasa kurang sempurna ajarannya sehingga perlu ditambah-tambahi. Na'udzubillah. Ya. Oleh karenanya ini bukanlah satu perkara yang ringan, bukanlah satu perkara yang mudah. Apa salahnya sih? Kan isinya zikir, isinya sholawat. Emangnya zikir sholawat diharamkan? Itu kan biasanya disampaikan oleh mereka. Ya. Kalau begitu, kalau yang dianggap bagus bisa dilakukan kapanpun, kenapa mereka tidak sholat maghrib 5 rakaat saja? Kalau memang bagus, sholat bagus gak? Bagus. Kenapa gak ditambah rakaatnya? Mereka gak berani nambah rakaat sholat. Ya, dengan prinsipnya seperti itu. Karena tahu, fitrahnya tahu itu salah. Ya, mendatangkan ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW itu bukanlah suatu kebenaran. Dan kalau ditelusuri, kalau mungkin mereka betul-betul mau mendalami hati mereka sendiri, mereka pasti akan mendapati berbagai macam niatan-niatan yang buruk dengan mengamalkan amalan-amalan tersebut. Ya. Oleh karenanya seorang muslim ya hendaknya berhati-hati. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi berbagai macam perbedaan pendapat, tinggal kita kembali kepada ajaran Nabi SAW. Ya, keutamaan yang begitu besar di antara apa yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti ajaran Nabi, kita bisa keluar dari perpecahan. Kita bisa memilih yang terbaik dari setiap pendapat-pendapat yang berbagai macam datang. Cukup ikuti Rasulullah, cukup ikuti apa kata Nabi, maka kita selamat. Baik. Kemudian ya, kenapa kita harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Lantas kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melangkah lebih jauh lagi. Itu apa? Mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, taib sebelum kita lanjut ya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya tugas para asatidzah. Bukan hanya tugas para dai. Antum pun bisa berdakwah. Dan kalau kita jujur ya, kita selalu merasa kekurangan akan keberadaan dai-dai ini. Dan tidak ada yang namanya kata terlambat di dalam mempelajari ilmu agama. Bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka masuk Islam di usia yang tidak muda? Sebagian di antara mereka.
Bukankah mereka masuk ke dalam agama Islam ada yang sudah di usia yang senja? Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang talibul ilm. Kalimat talibul ilm, penuntut ilmu agama, bukanlah khusus hanya bagi mereka para remaja, tidak. Kita semua adalah wajib untuk mengatakan bahwasanya diri kita talib al-ilm, penuntut ilmu agama. Taib. Di antara tujuannya apa? Agar kita bisa berdakwah. Sampaikan. Kalau memang belum Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan untuk berdakwah di mimbar, untuk berdakwah di meja-meja kajian, untuk berdakwah sebagaimana yang guru-guru kita ajarkan, ya. Maka kenapa tidak kita berdakwah dengan skala yang lebih kecil di rumah misalnya. Kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada anak, ya. Dan kadang-kadang kita bisa berdakwah tidak mesti dengan lisan, dengan ucapan, tetapi dengan apa? Dengan perbuatan. Ikhwah, simpelnya aja, antum sehari-hari pakai jubah, sehari-hari pakai peci atau pakai koko, pakai sarungan gitu ya. Keluar dari rumah, sangat mungkin ada tetangga yang melihat antum, Masya Allah, Bapak Fulan ini luar biasa ya. Kelihatan sekali orang yang menjaga keagamaannya, syiar Islam. Sangat mungkin dia terketuk hatinya untuk mempelajari agama Islam gara-gara melihat syiar Islam yang kita tampakkan. Taib. Ya, kenapa tidak kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pendakwah dengan berbagai macam cara? Ya, medsos sekarang kita pun dah cukup share poster-poster dakwah. Ya, kenapa tidak? Ya, itu semua bisa kita kerjakan. Dan lebih baik antum menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, menjadi seorang penuntut ilmu, berdakwah betul-betul dengan membawa amunisi yang tepat. Ya, itu apa? Ilmu, hujjah, bayan, Al-Quran, sunnah. Hafalan yang kuat, pemahaman yang mendalam, ya, sampaikan itu kepada kaum muslimin. Taib. Dan apa yang kita sampaikan sekali lagi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan mengamalkan dan bahkan mendakwahkan, maka mereka yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar. Pahala yang melimpah. Taib. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Kata Nabi SAW, barang siapa seseorang menyeru kepada petunjuk, menyeru kepada Al-Quran, menyeru kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti apa yang dia dakwahkan. Antum berdakwah, ada orang yang mengikuti apa yang antum dakwahkan, Masya Allah. Dia dapat pahalanya dia dikopikan untuk antum. Kenapa dikopikan? Kata Rasulullah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, karena pahala mereka enggak berkurang. Mereka mendapatkan pahala sekian, kita pun dapat pahala sekian yang sama. Tidak terkurangi pahala mereka yang mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Untung besar. Ya, dengan kita mendakwahkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata Nabi, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithl atham man tabi'ah. Kalau seseorang berani untuk berdakwah kepada kesesatan-kesesatan, dan di antara kesesatan yang nyata adalah kebid'ahan. Mendakwahkan kepada seseorang untuk mengambil jalan yang lain selain jalannya Rasulullah SAW. Mendakwahkan kepada manusia untuk melakukan amalan-amalan yang tidak akan diterima. Mendakwahkan kepada manusia yang Nabi kita Muhammad kaget ketika di haudnya, di telaganya nanti. Mau memberikan minuman kepada sebagian umatnya, tapi umatnya malah dijauhkan dari Nabi SAW. Kata Rasulullah, ya Rabb ummati, wahai Rabb mereka umatku, kenapa aku gak boleh kasih minum? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, innaka ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu
apa yang terjadi setelah engkau tiada? Mereka mengada-ngadakan berbagai macam ajaran-ajaran yang baru. Sehingga mereka dilarang untuk meminum air di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Dan ini didakwahkan oleh manusia. Dihiasi sedemikian rupa seakan-akan ini adalah sesuatu yang baik. Didatangkan dalil-dalil yang tidak sesuai. Syubhat dilamparkan kepada manusia. Apa kata Nabi? Man da'a ila dhalalah. Mereka yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm. Maka yang berdakwah dia dapat dosa. Mithlu atham, semisal dengan dosa-dosa man tabi'ah, orang-orang yang mengikuti kesesatannya tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan dosa-dosa mereka tidak terkurangi. Artinya semuanya berdosa. Yang mengikuti berdosa, yang berdakwah berdosa. Dan bisa jadi yang berdakwah lebih banyak dosanya karena yang mengikutinya lebih banyak. Dan ini berbahaya, dan ini subhanallah ya, salah satu pemandangan yang kita dapati di masa sekarang ini. Taib. Ya, maka dari itu hendaknya seseorang benar-benar berhati-hati dan bersemangat ya untuk mendakwahkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ya, dengan kita memiliki prinsip yang kuat, dengan kita mengatakan ini merupakan pegangan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tegas setiap segala sesuatu yang menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedikit pun toleransi untuk mengatakan bahwasanya itu sah-sah saja untuk dikerjakan. Tidak. Kita tetap tegas. Akan tetapi terhadap para pelaku amalan-amalan yang tidak sesuai ini, maka kita harus menyesuaikan. Kepada mereka yang memang mereka istilahnya bebal, mereka yang betul-betul ya menginginkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dengan ajaran-ajaran yang buruk yang mereka sampaikan, penyimpangan-penyimpangan yang jelas sudah disampaikan hujah kepada mereka, sudah dinasihati sedemikian rupa, tetapi tetap saja menyampaikan ya, dan terlihat hawa nafsu yang mereka kerjakan, maka kita keras. Sampaikan kesalahan yang mereka lakukan, yang mereka dakwahkan. Tetapi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya, karena sebagian bid'ah memang betul ada bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Contohnya tadi apa? Bid'ah Syiah misalnya. Ya. Dan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman ada. Tetapi umumnya kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam perkara ini, ada di antara mereka yang karena kondisi tidak tahu, belum faham, belum betul-betul sampai hujah kepada mereka, fanatarafaq alaihim, maka kita berusaha untuk berlembut-lembut kepada mereka. Mereka masih saudara kita. Kalau sampai kita mati gara-gara membela mereka, maka kita mati syahid, membela seorang muslim. Maka dari itu ya, kita tegas terhadap prinsip kita, tetapi kita tetap berlembut-lembut. Ikhwah, antum tahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau hadapi syubhatnya bukan main-main, bab akidah. Ya. Beliau tidak pernah sekalipun yang melakukan yang namanya apa, mudahan, gencatan senjata terhadap perkara ini. Beliau tegas, bantah lagi, bantah lagi, bantah lagi. Tetapi ketika ada salah seorang yang meninggal dari kalangan, anggaplah lawannya beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke rumahnya, beliau menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya, dan apa yang beliau lakukan selanjutnya? Beliau menjamin kepada keluarganya untuk memberikan nafkah. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kepada musuhnya seperti itu, maksudnya musuh dari sisi kebidahan ya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah wallahu alam yang anda dapatkan ya, beliau tidak pernah sampai menghukumi kekufuran ya terhadap mereka yang menyimpang dalam beberapa masalah akidah, walaupun ulama-ulama yang lain menghukuminya dengan kekufuran atau ke hukum-hukum yang sangat-sangat tegas ya terhadap mereka yang mengatakan Al-Quran makhluk, terhadap mereka yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Sebagian ulama begitu tegas, tapi Syekhul Islam tegas terhadap prinsipnya. Beliau tidak pernah sekalipun mengalah ya untuk mengatakan bahwasanya akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah
Tetapi terhadap para pelakunya, beliau justru betul-betul berlembut-lembut dengan mereka. Ya, maka ini diantara perkara yang mungkin bisa kita amalkan ya kepada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka belum faham, yang mereka belum tahu. Kita waspada agar jangan sampai kita ketularan dari pemahaman mereka yang menyimpang, tetapi kita tetap berusaha pula untuk berbuat baik kepada mereka. Banyak yang bisa kita lakukan agar menjaga hubungan dengan sesama kaum muslimin. Tetapi tentang bab kesalahan, tentang bab kebid'ahan, kesesatan dan berbagai macam hal, kita harus tegas. Katakan yang salah itu salah. Ya. Kita berusaha, apapun resikonya, sebagaimana Syekhul Islam. Resikonya bagaimana beliau bolak-balik di penjara, bayangkan ya, gara-gara luar biasanya beliau mempertahankan akidah Islam yang benar. Tetapi tetap kepada mereka, bahkan di akhir hayatnya ketika beliau di penjara dalam sebuah kastil yang besar di Damaskus, apa kata beliau? Kalau seandainya aku punya emas sebesar kastil ini, kemudian aku berikan kepada mereka yang memenjarakan diriku, belum cukup rasa syukurku kepada mereka. Itu diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kepada musuh-musuhnya. Artinya selalu berusaha melihat kebaikan, ya, berusaha melihat hal-hal yang sisi-sisi baiknya. Walaupun terhadap kesalahan mereka, kesesatan mereka, beliau, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah mengalah sekalipun. Ya, seperti itulah kita di dalam menjalankan agama ini. Ya. Ikhwah, masih banyak sebetulnya ya keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan, menyelamatkan dari surga, menyelamatkan dari neraka, faktor kita masuk ke dalam surga. Jelas ya, seperti hadis 73 golongan, ya, kata Nabi semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti sunnah Nabi. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya diri kita pasti masuk surga, tetapi apa? Ya, kita berusaha sekuat tenaga untuk benar-benar mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lagi-lagi kita sampaikan banyak keutamaan, silakan antum cari, ya, silakan antum pelajari dan jadikan ini prinsip di dalam kehidupan kita untuk benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah dan raihlah berbagai macam keutamaan-keutamaannya. Ya, fahadha ma yata'alaq bid-dars wallahu a'lam bissawab. Mungkin selanjutnya tanya jawab. Ada yang akan bertanya langsung barangkali, silakan. Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang tanyakan, ya, mudah-mudahan bermanfaat ikhwah sekalian. Sekali lagi, ya, mari kita jadikan ini, mungkin ini adalah sekedar murojaah, ya. Dan kebetulan ya guru kita semua Al-Ustaz Abu Haidar hafizahullah ta'ala, beliau berhalangan untuk hadir. Kita doakan berbagai macam kebaikan untuk beliau, ya, dan semoga beliau bisa segera kembali, ya, mengajar kita semua, berbagi faidah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga semua guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu Jazakallahu fiik kepada Ustaz Abu Fakih Abdullah hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla beserta keluarga beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami haturkan terima kasih atas kehadiran antum semua pada kajian di pagi sampai dengan menjelang siang hari ini. Kami kembali ingatkan bahwa insyaallah tanggal 18 April akan ada tablik akbar bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Dan untuk 19 April insya Allah akan kembali hadir kajian rutin Kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah bertempat di Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Demikian informasi kajian dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Hadiah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.